Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damas Tito dari kelas R6A. Pada kesempatan kali ini lewat video ini, saya ingin menjelaskan soal tema-tema tentang tema-tema dari mata kuliah akhlak dan etika. Lalu ada tema yang pertama itu soal tema yang pertama itu ada soal akhlak dan keutamaannya. Jadi akhlak itu merupakan perilaku yang tampak atau terlihat dengan jelas, baik dalam kata-kata ataupun perbuatan. Akhlak itu biasanya berhubungan dengan perbuatan baik, buruk, benar, dan salah dalam kehidupan seseorang. Jadi akhlak itu harus dididik tegas mengutamakan kemuliaan dan kebenarannya, serta membenci keburukan sehingga menjadi wataknya. Jadi ngebuat seseorang itu harus terus berbuat baik dan menjauhi dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Itu akhlak. Ya, lalu akhlak itu bisa muncul seperti kemurahan hati, lalu ada lemah lembut, sabar, teguh, mulia, ataupun berani. Lalu akhlak juga ada dua, yang itu yang pertama itu ada akhlak mulia dan akhlak tercela. Akhlak mulia pastinya akhlak yang baik yang seharusnya diamalkan di kehidupan setiap sehari-hari. Yang tercela itu yang buruk, yang kalau bisa jangan pernah sampai ada di perilaku setiap orang. Lalu sumber ajaran akhlak itu kalau dalam Islam itu ada di Al-Quran dan hadis. Jadi akhlak itu punya kedudukan yang besar bagi manusia karena akhlak berfungsi sebagai pengarah utama bagi perilaku manusia itu sendiri. Jadi akhlak itu harus dibina dengan benar, dan kalau bisa akhlak manusia sekarang itu harus bisa mencontoh dari tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Lalu tema yang selanjutnya itu ada soal adab atau etika belajar dalam Islam. Jadi etika itu sebagai sesuatu yang mengkaji tingkah laku manusia berkaitan dengan baik atau buruk. Kurang lebih mirip-mirip kayak akhlak. Etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang saling terkait. Jadi belajar itu kegiatan manusia merupakan aktivitasnya. Tapi dalam belajar itu kita juga perlu tahu soal aturan-aturan kayak norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar uh, yang benar itu, terutama yang dalam hal ini lewat anjuran-anjuran dari Islam. Jadi etika ini sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruk yang diperlukan untuk kita merefleksikannya dalam kegiatan belajar di setiap saat. Contohnya itu kayak etika belajar dalam Islam itu kayak kita harus punya rasa hormat sama bersikap sopan santun terhadap guru dalam menuntut ilmu. Karena guru itu yang ngasih ilmu sama kita. Dengan ilmu itu dengan ilmu yang diberikan guru kita kan jadi punya pengetahuan tentang dunia ataupun di akhirat. Lalu penuntut ilmu hendaknya
mengetahui hubungan suatu ilmu dengan tujuannya. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, kita harus tahu apa yang pengen kita pelajarin dan tujuan kita belajar ini itu buat apa. Lalu eh, karena kalau kita belajar itu dalam menuntut ilmu, yang pasti tujuan utamanya itu untuk apa ya, kesejahteraan di dunia, bisa juga di akhirat. Lalu ada etika dalam menuntut ilmu itu ada niat karena Allah pastinya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Jadi untuk bikin kita pintar, berniat dalam menuntut ilmu untuk membela kebenaran, lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Jadi kalau kita udah punya ilmu, sebisa mungkin kita mengamalkan ilmu itu supaya supaya mencontohkan orang-orang bisa apa namanya, bisa ikutin uh, tindakan-tindakan yang baik, yang pastinya seperti yang tadi, etikanya kita harus menghormati guru kita, memuliakan mereka. Lalu kepentingan untuk ilmu, jadi ilmu itu penting buat kita untuk supaya kita nggak mudah ditipu atau dipermainkan atau dibohongin orang lain. Terus ketika kita melakukan sesuatu, misalnya ibadah atau amalan, itu kita melakukannya dengan cara yang betul. Itu karena kita belajar ilmu, makanya kita bisa tahu gimana melakukan hal dengan semestinya. Lalu meningkatkan keyakinan kita, eh, terus ada juga kita harus terus mengetahui perkembangan ilmu zaman sekarang. Jadi supaya kita nggak tertinggal dari yang lain. Yang lalu yang selanjutnya pentingannya itu untuk meningkatkan kualitas diri loh menurut saya, supaya kita lebih punya value di masyarakat. Lalu yang selanjutnya itu, tema selanjutnya ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Jadi Islam itu kan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan yang dijadikan sebagai petunjuk hidup umat manusia sampai saat ini. Jadi Islam itu memberikan petunjuk atau ajaran-ajaran yang bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dari aspek yang kecil maupun yang besar, yang mikro ataupun yang makro. Yang mikro itu kayak mengatur tatanan kehidupan dalam aspek kehidupan kita sehari-hari, kayak etika bersilaturahmi, bertetangga, belajar, seperti tadi atau yang lainnya. Lalu kalau yang aspek besarnya itu makronya itu, Islam itu mengatur tatanan kehidupan manusia. Eh, Salah satunya yang dibahas ini itu tentang berbangsa dan bernegara. Jadi etika berbangsa dan bernegara adalah suatu aturan yang merupakan keharusan bagi seseorang warga negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam berbangsa dan bernegara. Jadi etika dalam berbangsa dan bernegara ini sangat perlu di kehidupan manusia, karena tanpa etika tersebut maka kehidupan berbangsa dan bernegara nggak akan berjalan tentram, damai, terukun seperti semestinya. Jadi untuk masyarakat atau warga negara Indonesia ataupun kita sebagai seorang Muslim, maka penting banget untuk
paham dan merealisasikan etika dalam berbangsa dan bernegara. Karena pada ajaran Islam, Nabi Muhammad juga menyempurnakan akhlak mulianya dengan memahami dan merealisasikan etika dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kehidupan berbangsa dan bernegara itu penting untuk disadarkan umat Islam karena nilai-nilai moral bangsa dan beragama dan beradab untuk bersama-sama menjadikan nilai itu sebagai landasan kita dalam berbangsa dan bernegara itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Lalu ketika Muslim dalam berbangsa dan bernegara itu seperti menegakkan keadilan dan kebenaran itu pasti. Lalu mewujudkan kemaslahatan umat, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan itu penting banget. Jadi intinya etika berbangsa dan bernegara itu adalah sebuah aturan bersama yang dibentuk aparat bersama masyarakat yang pelaksanaan nilai-nilainya itu diciptakan demi terciptanya sebuah kehidupan harmonis, dinamis dalam berbangsa dan bernegara. Jadi seperti tatanan cara mengatur tentang bagaimana seseorang atau sekelompok masyarakat berperilaku pada kehidupan sehari-hari di suatu bangsa dan negara. Lalu tema yang terakhir itu ada soal musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Jadi pertama-tama pengertian musyawarah dulu. Pengertian musyawarah itu musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari banyak pihak mengenai satu masalah untuk kehidupan maaf untuk dipertimbangkan dan diputuskan serta yang pastinya diambil yang terbaik demi kepentingan bersama. Dalam Islam, musyawarah itu suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah. Lalu yang selanjutnya itu tadi musyawarah, sekarang demokrasi. Demokrasi itu sistem politik yang memberikan perlakuan yang sama terhadap orang lain pada segi politik, mempunyai kedaulatan yang sama, baik itu dipilih secara langsung atau tidak langsung, dengan perwakilan yang dipilih lewat biasanya kalau demokrasi itu pemilu secara bebas supaya lebih efektif menjalankannya. Lalu etika demokrasi dalam Islam itu sebenarnya kalau yang dari saya pahami itu musyawarah. Jadi ini sebenarnya saling berkaitan. Jadi etika demokrasi dalam Islam itu menjadikan memahami maaf menjelaskan kalau etika demokrasi di Islam itu sebenarnya dengan cara musyawarah. Jadi musyawarah itu adalah sebuah bentuk demokrasi dalam Islam. Jadi kalau dari yang saya tahu Rasulullah itu sering mengimplementasikan musyawarah bersama sahabat-sahabatnya untuk urusan kenegaraan atau kemasyarakatan yang perlu jadi perhatian bersama. Karena seperti di awal tadi, Islam adalah agama yang bersifat universal untuk segala bangsa, maka musyawarah itu diperlukan di tiap-tiap tempat untuk diselaraskan atau diseimbangkan atau dipersamakan mengikuti keadaan masyarakat dan pergaulan di suatu tempat pastinya. Jadi harus ngikutin situasi tertentu, nggak bisa dipukul rata sama semua perlakuan. Jadi harus disesuaikan. Jadi teknis format permusyawaratan itu adalah kalau dalam Islam kebijakan umat yang sesuai dengan
masyarakat dan masyarakat di tempat dan di masa mereka, selaras dengan keadaan dan kemaslahatan mereka di waktu itu. Jadi kesepakatan musyawarah tersebut harusnya jadi kesepakatan yang baik, tidak melanggar aturan agama, tidak boleh melakukan kesepakatan yang buruk. Itu aja sih uh, penjelasan saya soal 4 tema dari akhlak etika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.